Wah, jebol banyak loh Pak Ferry yang naik kereta ini tuh. Oh iya, Jeng. Pesta Itu mbak-mbak boleh. itu dia yang baju warna hitam tuh. Kayak sombong banget sih orangnya tuh aku. Ih, geli aku lihat orangnya tuh. Jangan suudon dulu. Ini tuh Ramadan. Bisa aja loh mbaknya tuh baik ternyata. Dah tak tanya Oh aja. iya 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 iya. Silakan Jeng, silakan. Em, Permisi, Mbak, yang pakai kerudung hitam, pakai kacamata. Yes, what can I help? Duh, Mbak, nggak bisa bahasa Inggris, Mbak. Saya tuh, Mbak, jangan pakai bahasa Inggris. I'm sorry, oke. Gimana, Mbak? Wah, saya tuh udah tua, Mbak. Dipanggil ibu aja. Itu kelihatan ketoro enom Jeng, gak popo, ngono kuwi gak popo. Jadi malu saya. Aduh. Oke, Mbak, saya tuh mau tanya, jenengan itu dari mana toh? Kok dandanannya rapi sekali? Aku dari Jakarta. Jakarta, Jeng, Jakarta. Oh. Iya. Aduh, jatuh. Sampean le ngomong gak usah njur sok gaul ngono ki, Pak, Rawangun. Gak wangun ya, Jeng ya. Mbak, Rawangun. Langsung nih Mbak Ewe, Jeng. Kok Mbak Ewe ini pinter banget kok. Oh yo, jarine kerja ning Jakarta kan jane sugih oto. Kok nggo mobil iki jane juga punya, tapi kok naik kereta kayak orang miskin. Wah, ngapain? Jangan-jangan emang nggak punya duit, Jeng. Mulutnya dijaga toh. Ih, Jan. Ngawur weh. Ini diam. Aku kasih tahu. Diam Bapak Ferry ya. Ini saya bukannya miskin. Ini saya kasih tahu ya. Para pengendara motor ini sebenarnya tuh ada niat nih sebenarnya untuk pakai kereta-kereta kayak gini. Jadi jangan seuzon dulu, apalagi ini bulan Ramadan nih Bapak. Aduh gimana sih nih. Jadi nih kota-kota yang bergantung pada kendaraan bermotor itu tuh mereka tuh cuma butuh apa ya namanya, kebijakan dari pemerintah yang itu tuh dapat mempengaruhi niat gitu loh. Ngerti nggak Pak? Paham maksud saya nggak? Atau nggak nyampe? Aduh jatuh kan. Jadi mempengaruhi niat ya, Jeng ya. Jadi aku juga pernah dengar katanya, aku ngomong sama mbaknya bisa bahasa Jawa nggak pokoknya tuh nanti tolong translatein ya, Jeng Galuh ya. Pokoknya aku tuh pernah lihat penelitian, itu judulnya itu adalah The Effect of Transport Demand Management Policy on the Intention to Use Public Transportation IKES Indonesia, Bandung, Indonesia. Nah, ini Mbak mungkin tanya nih, Mbaknya bisa ini. Mbaknya bisa ini tanya ini iya. Kemarin aku belajar dari Inggris. Sebentar. Bagus Mbak, tolong jelas. Iya, ini aku kasih tahu. Ada otaknya terbuka dikit gitu. Jadi gini, hasil penelitian itu menunjukkan kalau niat pengguna kendaraan bermotor itu untuk beralih dalam menggunakan LRT itu dipengaruhi oleh beberapa faktor nih. Kenaikan biaya parkir, terus tarif LRT yang relatif murah, terus aksesibilitas stasiun yang baik, terus ketersediaan informasi yang baik, itu tuh sebenarnya bisa memengaruhi niat pengendara kendaraan bermotor untuk pindah ke menggunakan LRT seperti itu, Pak. Oh, paham nggak, Jeng? Paham, mau ngaku otaknya lancar, dan jenengan gimana? Otak aku ketinggalan otak nganu Paramek Jogja Solo Jeng, bukan KRL kereta cepat Jeng. Alah, mulakno rasa cepet kereta iki le mikir. Bentar, aku kok pengen nanya emasnya itu toh, yang pakai kemeja kotak-kotak itu lho, Pak. Oh, jare ra oleh. Aku mau golek si ayu-ayu tok seneni. Ayo ben, suami kan iso beristi tekan papat, dan aku ra iso meng iso memandang saka kejauhan. Oh, Anda nggak harus memiliki ya, Jeng ya. Iyalah. Langsung Jeng takkan Jeng gak apa-apa. Tak awasi, tak pantau. Terus tak keker pokoknya aman. Monggo. Misi Mas, yang baju kotak-kotak. Iya gimana Bu? Masnya bisa nggak jelasin kayak mbaknya tadi? Saya pengen ini nih, pengen menilai kira-kira Masnya bisa nggak nyaingin mbak-mbaknya tadi dalam menjelaskan. Masnya
Kalau backgroundnya jadi muka, mending nggak usah aja, nggak apa-apa kok. Ya, gitu aja nggak apa-apa. Jeng, itu mungkin masih insecure jeng. Masa muka kayak gitu malu jeng. Aku PPD kok ya toh. Ngawur gue kita. Iya, iya. Gimana Bu? Gimana ya? Gimana mau nanya apa? Itu masnya jelasin kayak mbaknya yang tadi. Mungkin kalau masnya kelihatan pinter kan jadi lebih ganteng juga gitu loh, Mas. Ya, ya, oke. Ibu mau tahu tadi yang dibilangin sama mbaknya gitu ya, biar lebih jelas atau gimana? Iya, bener banget. Bahas soal apa jurnal yang tadi itu loh disebutin sama Pak Ferry yang mulutnya agak nggak bisa dijaga ini. Walah, ya, ya, ya. Ya udah, minta jelasin ya Bu ya. Jadi tadi tuh Mbak Erlin itu kebetulan teman saya, teman kerja saya Mbak Erlin tuh. Jadi Mbak Erlin tadi kan bilang kayak orang-orang tuh naik LRT gitu kan, utamanya kan dipengaruhi oleh niat gitu kan, niat dari orang-orang itu sendiri. Apakah orang-orang itu tuh sebenarnya punya niatan untuk beralih dari moda transportasi pribadi ke moda transportasi umum kayak gitu kan. Nah, sebenarnya niat ini kalau dalam teori biasanya disebut dengan Theory of Planet Behavior atau TPB seperti itu, Bu. Nah, teori ini itu dikembangkan oleh Atzen pada tahun 1991. Nah, secara luas ini teorinya digunakan sebagai penentu perilaku individu. Nah, tujuan khusus kalau misalkan kita mau bangun LRT biar orang-orang mau beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum seperti LRT ini kan kita harus memasukkan yang namanya keyakinan kontrol. Keyakinan kontrol itu apa? Nah, keyakinan kontrol itu mengarahkan apakah seseorang itu nanti mau melaksanakan perilaku tersebut atau perilaku beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum, kayak gitu, Bu. Oh, alah. Tuh kan Masih pinter bener. ya Jeng ya. Atau Oh, pinter ya. emang jenengan. Mbak si Jine Jeng. Si Jine itu yang Mbak yang itu. Oh, Itu sing tanyain ayu iki. sekalian Jeng. Oke. Coba. Sik Aku tak tak takon sakne. Jeng. Apa aku Yo, sekalian bar apa-apa, nyeluk ora nomor apa. WA. Tak iklaski. Nyeluk nomor WA. Hmm. Mbak Cika. Saya. Enggak Mbak, sampingnya. Yang itu loh ya, sampingnya. Ya mbaknya toh ya. Pinter-pinter. Oh, Gitu. Mbak, gimana Pak? lanjutin Mbak Maaf, soalnya tempatnya saya pas lagi ambis. Sari lagi. Bisa enggak? Gitu. Jadi yang ribut-ribut tadi itu Mas sama Bapak sama Ibu ya yang nanyain tentang LRT itu ya. Ya. Ya udah, Coba ini Mbak. saya lanjutin ya. Saya coba jelasin lagi ya yang tadi dijelasin sama. Kebetulan tadi ternyata Bapak sama Ibu tuh nanyain teman-teman saya. Nah, saya coba tambahin ya. Jadi, tadi kan yang udah dijelasin sama Mas Teguh itu bilang kalau misalnya kita tuh perlu yang namanya teori perilaku terencana. Nah, di sini saya tuh mau nambahin, Pak, kalau misalnya nggak cuman itu gitu loh yang diperluin oleh pemerintah kalau misalnya mau bikin masyarakatnya itu tuh rajin pakai LRT. Nah, pemerintah itu juga perlu memperhitungkan kebijakan yang lainnya. Nah, Bapak kira-kira tahu nggak kebijakan apa yang bakalan saya omongin ini? Enggak ya, Kebijakan Pak? Ya udah. bagaimana mendapatkan nomor WA-nya, Mbak. Malu aku. Wow. Oh, alah. Pak. Nah, jadi nih Pak, saya langsung jelasin aja ya daripada saya digombalin sama Bapak. Iya, Nanti Mbak. saya takut dimarahin sama istrinya Oh, Bapak. saya pun muridnya nggak Jadi, bisa jaga, Mbak. nah, iya kebijakan yang bakalan saya omongin itu adalah kebijakan tentang policy specific belief. Nah, di sini dia tuh mempertimbangkan keadilan, keefektivitasan, dan aksesibilitas. Kalau misalnya tadi yang dijelasin sama Mas Ariel itu kan lebih ke bantuin pemerintah untuk tahu masyarakat itu mau nggak sih pakai LRT. Nah, di sini pemerintah itu jadi bakalan tahu kalau misalnya selain mau atau enggak, itu tuh kira-kira diterima atau enggak sih kebijakan yang sekarang ini gitu, Pak. Oh,
Gitu ya, Jeng. Mbak Galuh, itu Mbak Galuh. Kok Mbak, aku jadi Mbak toh, Bu Galuh. Paham nggak? Seneng wisan. Ya wes, tak gentan aku ya. Ya. Iki ate kon sopo ya? Oh, Pak Profesore. Aku tuh Jeng kemarin itu dengar bahwasanya memang sekarang itu banyak sekali penelitian tuh yang palsu, yang dari metodologi ilmiahnya itu nggak bisa ditanggungjawabkan. Nah, aku mau tanya sama Profesor kok tidak tidur ae? Oh, Yo ben Profesor ki ya menungso ra kena ngono kuwi. aku yo menungso Jeng aku ra turu. Bayarannya podo, Oh, bijine jenengan ki podo menungso ya to? ngene. Oke, ngerti aku. Walah, sorry. Oke. Terus meneng wae tak nyedaki Profesor. Ya. Pak, Ya. Bagaimana? Ya. langsung bangun elok Bagaimana? Aduh, maaf loh Pak, saya ganggu waktu tidurnya sebentar. Ya, saya terbuai dengan LRT ini. Fasilitasnya sangat nyaman, AC-nya dingin, enak sekali untuk perjalanan jauh. Mantap. Iya, Luar Pak. biasa. Jangan lupa pakai sarung. Beli Iya, di tempat Pak. saya 50.000 saja dapat 2. Siap, Pak. Nanti Kok langsung promosi saja, Pak. engko. Oh iya. Gini Pak, itu loh suami saya tuh malu-maluin. Dia tuh nggak paham dijelasin sama mbak-mbak cantik yang di ujung sana itu loh. Mbok tolong Pak dijelasin lagi soal itu loh Pak, jurnal yang tadi diomongin sama anak-anak muda yang keren itu loh. Mesti Bapak Oke. walaupun tidur juga sayup-sayup denger toh. Ya. Saya sempat dengar tadi. Nah, jadi di jurnal ini itu metodologinya adalah tentang meningkatkan penggunaan LRT atau kereta cepat ini dengan menghilangkan tingkat kontrol seorang terhadap suatu perilaku antara keyakinan, kontrol, dan niat. Nah, kayak yang tadi dijelasin sama Mbak Cika dan Mas Ariel tadi. Nah, hipotesisnya itu adalah mengenalkan LRT saja tidak akan efektif bagi pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke LRT gitu. Terus ini di penelitian ini juga mengukur efek, faktor yang mendorong, faktor yang mengecilkan pengendara pribadi untuk memakai LRT. Nah, caranya gimana sih? Nah, melalui yang kayak tadi disampaikan oleh Mbak Cika tadi dengan kebijakan strategi manajemen parkir. Nah, adanya pembahasan manajemen parkir yang lokasi parkirnya dipersempit hingga kenakan biaya parkir hingga mahal, itu bisa nih untuk mengukur bahwa pengendara pribadi untuk pakai transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Nah, untuk rumusan masalahnya ini adalah melihat niat responden beralih dari kendaraan pribadi ke LRT nih. Nah, untuk sampelnya ini ditemukan nih sasarannya yaitu rumah tangga, pekerjaan kantoran, dan pekerja swasta nih. Nah, dengan radius 400 meter dari lokasi stasiun LRT yang akan dibuat di Bandung. Nah, akhirnya dari 210 responden didapat nih 193 responden yang valid dianalisis. Gitu, Bu Galuh dan Pak Ferry. Oh. Nah, lalu untuk pengukurannya ini menjadi 2 nih. Ada yang pertama identifikasi karakteristik responden, yang kedua pertanyaan psikologis yang mencakup peralihan mode dan penerimaan TDM, yaitu manajemen permintaan transportasi. Kalau dalam jurnal ini ya strategi manajemen parkir tadi itu. Nah, ditambah jurnal ini itu peneliti menambah ilustrasi infografis nih. Nah, itu kan membuat responden itu lebih mengerti tentang spesifikasi LRT dan skenario manajemen parkirnya. Gitu. Nah, untuk analisis di jurnal ini unik nih, keren juga. Melalui model persamaan struktural, yaitu Structural Equality Modeling atau SEM, karena variabelnya terdiri dari observasi dan laten yang tidak diamati. Gitu. Nah, karena peneliti ini lebih tentang menjelaskan atau explanatory dibandingkan konfirmatory, yaitu untuk mengembangkan teori, makanya digunakan PLS SEM daripada CB SEM gitu. Jadi lebih untuk mengembangkan teori. Tadi saya salah
katakan karena tadi saya barusan bangun, dibandingkan untuk menyetujui atau menolak teori. Gitu Pak Galuh dan Pak Ferry dan Bu Halo. Galuh. Iya. Profesor memang pinter banget ya, Jeng ya. Iyalah, Oh, PLSM. jenengan. Aku tuh PLSM ya. PLSM. Aduh, aku kelihatan bodoh ya. Rapena aku yang ngomong, Pak. Profesor, katanya mau itu, Prof. Turunnya di daerah Sengkawang ya, Prof ya? Iya. Saya rencananya di sana. Udah lewat, Prof. Dari tadi. Wah. Turun sini aja, Prof. Nggak apa-apa, Prof. Ini bentar lagi juga mau nyampe stasiun. Siap. Ini saya langsung turun aja ya, Pak Ferry dan Bu Galuh ya. Oh Iya. iya, Biasa Prof. ya. Hati-hati di jalan ya, Prof Siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, hati-hati, Prof. Ya, enggak. Monggo ya. Sukses ya. Saya duluan ya, ini udah cawe-cawe sama masinis. Ya, monggo silakan. Monggo, Prof. Waduh. Ya. Jeng, sampingnya Pak Profesor tadi, Jeng. Aku pernah lihat, Jeng. Dia di televisi. Oh, Pak. Iya, di televisi. Itu. Ketua apa? Lali aku. Ketua Dharma Wanita Kota Bandung, Jeng. Wah, bojone iki welok, Jeng, jabatane ning di mana di Bandung sangat tinggi, Jeng. Ibuke luar biasa, Jeng. Ini kayak juga paham, Jeng, sama penelitian yang tadi kita tanyakan. Permisi, Bu. Waduh. Bu Anissa Rikayani nggih? Halo. Injih. Betul, Bu Galuh. Nek aku sih weruhe kuwi lho, Pak, apa sih istilah bahasa Inggrisnya? Nek meneng wae kae lho, tek ora ono sinyal. Beku, freeze ya toh. Nah, pinter aku gitu. Oke. Nah, kalau saya ngasih sambutan tuh pasti pada ngantuk semua. Jadi saya kok pingin nimbrung ya. Jadi kalau kemarin saya sempat baca itu ya, yang bacaan yang tentang transportasi ini tuh, jadi kok saya tuh nangkapnya gini ya. Niat seseorang untuk beralih dari kendaraan pribadi atau dari kenaikan tarif parkir, ketersediaan informasi, aksesibilitas stasiun LRT, dan tarif LRT gitu. Jadi orang-orang itu akan tergerak gitu ya, tergerak dari yang naik transportasi pribadi kemudian ke transportasi umum, dalam hal ini LRT, itu sangat dipengaruhi oleh, kalau orang-orang itu nyebutnya apa ya, cost factor gitulah istilahnya gitu. Jadi cost factor itu sangat mempengaruhi niat mereka gitu. Nah, kalau saya baca itu kemarin juga ada yang menarik ini. Jadi di dalam penelitian ini itu, kalau penelitian konvensional itu biasanya yang paling berpengaruh itu adalah selain cost factor itu juga variabel waktu. Tapi kalau di penelitian ini itu cukup unik gitu, karena waktu ini tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, kemudian ternyata norma deskriptif yang berupa saran atau himbauan, misalnya tetangganya Bu Galuh, tetangganya Pak Ferry, rekan kerja, rekan kantornya Bu Galuh, Pak Ferry gitu ya, itu menyarankan menggunakan LRT gitu ya. Ternyata itu memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan dengan norma injunktif yang berupa perintah atau larangan gitu. Nah, selanjutnya kalau yang saya baca itu, penelitian ini juga menegaskan gitu ya, kalau pemerintah ingin mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum dari transportasi pribadi, pemerintah juga harus menyiapkan istilahnya itu kompensasi atau menyiapkan kebijakan yang seimbang, carrot and stick gitu ya, dengan menyediakan layanan transportasi umum yang
dalam hal ini LRT ya, yang berkualitas dan juga terjangkau. Gitu kalau yang saya tangkap gitu. Bu Galuh dan Pak Ferry. Oh, gitu. Kalau ketua Dharma Wanita emang kalau jelasin emang itu ya Jeng ya. Luar Iyalah, biasa gitu ya. iyalah. Keibuannya tuh ada Iya. itu loh. Dan Ini ini katanya Jeng ya, anak muda itu kalau dengerin orang ngomong itu pasti mendengarkan. Tapi ini kok Mas Teguh sama Miss Erlinda yang katanya kerja Jakarta kok malah tidur. Nggak boleh julid toh. Sukanya kok julid toh. Jan. Kayak Langsung aja sampean sih. tuh waktu muda kuliah nggak pernah tidur aja, ngaku. Kalau Makanya, Pak Yuyun enggak Jeng. Sedia, siap, ready. boleh. ACC 24 jam. Itu masnya juga sampingnya itu sok-sok itu kayak itu Jeng. Kayak yang sering demo-demo tuh Jeng, yang Jakarta Mayday Oh, gitu. bener. Itu Cek go topi gue toh. seharusnya orang mas-mas kayak gitu suka mengkritik Jeng. Nah ini kritikan terhadap penelitian ini apa mungkin tanyakan ke masnya itu bisa Jeng. Tidak semuanya itu berjalan dengan baik, perlu ada kritik Jeng. Masih Iya. bisa gitu. Termasuk jenenganku pengen tak kritik jane. Kok wes ini wes tekan omah dikritik ra apa-apa. Nenek kene so. Tunggu aja. Oke. Permisi, masnya yang pakai topi. Aduh, gaul banget toh, Mas. Ya, gimana Bu? Aduh, nggak usah Ada sok apa? sopan, nggak apa-apa Mas, sama saya santai aja. Ini Mas, tadi tuh jenengan itu disuruh menyampaikan kritik sama itu loh suami saya. Dia tuh ingin mendengar kritik dari teori yang dari tadi dibahas nih loh sama anak-anak muda, sama bapak-bapak profesor, sama ibu-ibu ketua Dharma Wanita juga itu. Monggo Mas, ada kritik nggak? Walah. Oh, tentu saja ada. Tidak ada sesuatu tanpa kritik di dunia ini. Oh, Masya Allah. Jadi kalau dalam penelitian itu variabel yang digunakan tuh dua-duanya sudah bagus, yaitu variabel internalnya ada penarik yaitu aksesibilitas dan variabel eksternalnya yaitu biaya parkir yang mahal dan kemacetan. Kedua variabel itu mendorong penggunaan LRT di Bandung yang semakin meningkat. Namun, ada catatan khusus dalam metodologinya. Paradigma yang digunakan adalah bukan meneliti masyarakat yang masih menggunakan private transportation, tetapi masyarakat yang sudah menggunakan public transportation. Saran yang saya berikan mungkin ada beberapa ya. Pertama, mungkin penelitiannya bisa dikembangkan lebih luas lagi. Sampel yang digunakan bisa lebih luas seperti pelajar atau mahasiswa atau wisatawan. Tidak hanya kaum dari rumah tangga, pekerja kantoran atau swasta. Terus radiusnya juga lebih diperluas lagi, tidak hanya di sekitar dari stasiun LRT itu sendiri. Yang berikutnya, menurut Afif, jumlah penumpang itu per harinya mencapai sekitar 1.500 yang terbagi di dalam 8 koridor. Dengan haltenya itu kurang dari 30 halte dan ada beberapa halte transit. Mungkin penelitiannya bisa ditingkatkan dengan cara melakukan integrasi antara riset dengan pembelian tiket. Terus yang terakhir adalah bisa menggunakan studi komparasi dengan kota-kota yang sudah menggunakan LRT seperti Jakarta dan Palembang. Mungkin itu saja sih Bu kritik dari saya, saran dan kritiknya. Setuju aku ini Jeng. Bisa menggunakan studi komparasi sehingga tidak hanya kasusnya di Bandung saja. Soalnya LRT sudah banyak Jeng. Jakarta ada, Palembang ada ya Mas ya. Banyak sebenarnya. Nah, cocok setuju aku sama Mas ya. Yo, kali ini aku setuju sih Pak karo jenengan. Soalnya yang disampaikan masuk akal. Jenengan akhirnya dong. Oh, paham Jeng. Jeng. Wes Jeng kita naik kereta. Katanya kereta cepat. Pak. Tapi kok 30 menit nggak nyampe ya Jeng ya. Lah yo. Aku selak kademen.
Iya, aku padahal iki nggo sarung loro isih wae kurang jeng ya Lah Allah. yo. Jeng, kita harus keluar dulu lah jeng ya yuk. Yuk, Udah sumuk di sini kok jangan yuk sumuk. nyuruh Jangan masinisnya dingin aku. berhenti yuk, Pak. Duing Oh, ini loh. duduk sik jeng, jolali bayar ya jeng ya. Iya, ora. Yuk kan le bayar wis mau. Oh iya, ding bares mau. Ya dadah sih karo mana jeng karo mbak-mbak iki cantik-cantik. Monggo. Dadah, Mbak. Mbak. Nggih, monggo. Saya lajengan dulu, saya pulang dulu sama Ibu. Nggih. Dadah. Monggo. Eh.